Sebelum Anda berinvestasi, terlebih dahulu Anda harus pelajari dan tujuan Anda berinvestasi. Jadi teman-teman semua, khusus untuk investor, khusus untuk yang baru terjun di dalam reksadana. Jadi di sini saya akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara berinvestasi. Jadi di sini yang pertama sekali adalah teman-teman itu harus tahu apa itu investasi. Jadi investasi ini sama kayak kalau kita bilang ya, kita beli tanah. Jadi kita beli tanah itu, jadi itu ibarat investasi. Kenapa saya bilang ketika itu nilai jual tanahnya itu tinggi, ya kita akan lepas. Jadi kita harus menunggu jangka panjang seperti itu ya. Nah, jadi investasi itu sama artinya tabungan untuk jangka panjang. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan berbagi ke kalian sebuah aplikasi, sebuah platform yang memang cocok untuk teman-teman pemula terjun ke dalam dunia investasi. Nah, jadi investasi itu sama kayak reksadana ya. Reksadana ada berbagai macam. Nah, jadi ini adalah nanti teman-teman saya akan share dan saya bahas di konten ini untuk pilihan investasi yang paling bagus untuk pemula. Nah, jadi ini adalah namanya adalah aplikasi Bibit. Nah, di Bibit ini udah banyak orang sudah mulai terjun untuk berinvestasi ke dalam Bibit ini. Nah, jadi Bibit ini aplikasinya itu sangat bersahabat sekali dan sangat mudah dikelola oleh pemula ya. Jadi artinya interface-nya itu sangat gampang ya untuk dicerna. Nah, apa yang menjadi keunggulan di dalam Bibit ini ya? Di sini saya akan kasih tahu pertama sekali untuk teman-teman ya, pengetahuan tentang Bibit. Nah, jadi di sini kita harus daftar dulu ya untuk kalian yang baru pertama kali mendaftar di dalam Bibit ini ya, atau sama sekali buat teman-teman yang baru pertama kali terjun ke dalam reksadana, ke dalam investasi. Nah, Bibit ini adalah dia bisa mempelajari berdasarkan profil kita ya, berdasarkan biodata kita yang kita kasih ke Bibit. Nah, jadi nanti berdasarkan identitas biodata yang kita kirim ke Bibit, jadi Bibit ini menentukan investasi apa yang cocok atau yang bisa disarankan ke kita ya, yang memang nanti berdasarkan resiko, berdasarkan penghasilan kita. Jadi Bibit ini memberikan saran atau menyarankan ini adalah investasi yang cocok buat kamu untuk mulai berinvestasi ya. Nah, kemudian di sini kita sekali investasi saja, jadi uang kita terus bertambah ya. Sama investasi itu sama kayak menabung ya. Tetapi kalau misalnya menabung di kompetitor lain ya, mungkin di sini. Nah, ini adalah kelebihan daripada Bibit teman-teman ya. Jadi ini bukan saya di sini bukan di endorse ya, tetapi ini berdasarkan saya udah mencoba ya. Jadi saya udah bedakan kompetitor dengan Bibit ya. Nah, kompetitor lain dengan Bibit ini. Nah, jadi di sini keuntungan kalau kita investasi di dalam Bibit ini adalah pertama, kita gratis biaya komisi. Jadi mungkin di kompetitor lain ya, misalnya kalau kita mau investasi, jadi teman-teman ya mungkin ini udah pernah investasi di tempat lain, jadi kita ada yang namanya biaya komisi ya. Nah, kalau di sini tidak ada biaya komisi ya, 100% tidak ada biaya komisi, biayanya 0 rupiah. Jadi semua pembelian reksadana di Bibit itu gratis ya, gratis tanpa biaya komisi. Nah, kemudian di Bibit ini dana untuk investasinya itu minim sekali. Itu minimnya mulai dari Rp10.000 ya. Jadi teman-teman pemula bisa berinvestasi ya. Jadi tidak harus mengumpulkan uang baru saya investasi, saya mau invest ke sini gitu. Jadi di Bibit kamu udah punya uang 10.000 ya,
kamu udah bisa investasi di bibit. Nah, kemudian adalah di sini untuk investasi kita bisa kita cairkan kapan saja, ya. Jadi di bibit ini kapan saja Anda mau narik, Anda bisa lakukan tanpa ada penalti, ya. Jadi kapan saja kita bisa menarik. Nah, kemudian di sini di bibit ini tidak ada pajak. Ya, 100% tidak ada pajak. Keuntungan dari reksadana bukan merupakan objek pajak, ya. Jadi berbeda dengan investasi properti atau emas. Jadi di sini di bibit ini tidak ada yang namanya pajak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk keamanan, ya, keamanan daripada bibit ini nggak usah khawatir. Jadi bibit ini sudah diawasi atau sudah terdaftar di OJK. Nah, teman-teman pasti tahu OJK itu adalah otoritas jasa keuangan. Jadi OJK ini dia berhak menyimpulkan dan dia bisa menilai, ya, investasi itu bisa membantu atau tidak gitu. Nah, setelah ditinjau mungkin OJK langsung dikeluarkan izin. Nah, jadi di sini kita nggak usah khawatir investasi reksadana di bibit. Jadi nanti akan saya kasih tahu di video selanjutnya berapa penghasilan saya setelah saya udah investasi ke dalam bibit ini. Lumayan, ya. Jadi mulai dari 10.000 kita bisa berinvestasi mulai dari sekarang, ya. Kalian untuk berinvestasi itu kita jangan masih harus menunggu hari tua gitu, ya. Justru kita yang masih muda ini, untuk yang masih muda-muda ini sudah kesempatan mulai dari sekarang untuk berinvestasi. Karena itu nanti kegunaan kita jangka panjang di masa tua, ya. Jadi teman-teman jangan tunda untuk berinvestasi. Mulailah dari sekarang untuk memulai investasi. Jadi Anda bisa berinvestasi di mana saja. Anda bisa berinvestasi di bibit dan kapan aja gitu, ya. Jadi yang penting intinya di sini mulailah dulu untuk berinvestasi. Jadi teman-teman, semoga ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Jadi salam sukses buat kita semua. Jadi nantikan untuk update, ya, seputar review-review tentang membahas investasi, reksadana dan segala macam. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, komen di bawah jika ada bertanya. Kita akan share ke video selanjutnya.